Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Giri Wiryawan, selaku delegasi dari SMA Pesantren Unggul Al-Bayan. Di sini saya selaku tim pemerintah pembicara 1 akan memperdebatkan mosi yang akan saya bacakan setelah ini. Mosinya ialah, Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Saya melakukan limitasi terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu politik yang ada di negara kita. Sebelumnya saya akan mendefinisikan juga mosi perdebatan kali ini. Apatis merupakan sikap tidak peduli, masa bodoh, atau acuh tak acuh terhadap suatu isu atau suatu hal, sehingga apatis terhadap politik merupakan tidak peduli terhadap politik dengan limitasi di negara kita merupakan suatu sikap yang tidak bermoral. Kami selaku tim pemerintah menyatakan pro terhadap mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Negara telah ditulis bahwa kita sebagai warga negara bertanggung jawab akan kondisi sosial politik yang ada di negara kita ini. Maka kita sebagai warga negara seharusnya tidak abai dan bertanggung jawab akan politik negara ini, karena sesungguhnya selayaknya manusia yang seharusnya bertanggung jawab, masuk bertanggung jawab dalam mengurusi politik yang ada di negara ini. Meskipun kita dengan notabene hanya seorang warga negara, namun tetaplah kewajiban dari kita sebagai warga negara untuk ikut berkontribusi dalam politik yang ada di negara kita. Jika kita tidak berkontribusi terhadap politik yang ada di negara kita, kita dapat menghancurkan konsolidasi demokrasi yang ada di negara kita. Konsolidasi demokrasi merupakan sebuah persatuan demokrasi rakyat yang ada di negara kita. Dengan hancurnya persatuan rakyat itu, maka kita bisa menciptakan sebuah anomali dalam masyarakat, kericuhan, kehancuran dalam masyarakat kita sendiri. Itu karena adanya tadi kehancuran politik. Dengan kehancuran politik, sebabnya adalah karena adanya apatisme dari masyarakatnya sendiri. Maka dari itu kita seharusnya menciptakan sebuah pemerintahan yang good government atau pemerintahan yang baik dengan konsolidasi politik yang baik. Dengan demikian, jika kita berkontribusi dengan baik untuk negara kita dan tidak bersikap apatis, maka kita bisa menciptakan sebuah pemerintahan yang baik dan menciptakan konsolidasi politik yang baik untuk meminimalisir adanya anomali dan kericuhan politik yang ada di negara kita. Kemudian, jika kita tidak peduli terhadap politik itu sendiri, maka kita bisa saja memberikan kepemimpinan negara kita kepada orang yang tidak baik. Seperti contohnya, kita bisa memberikan kepemimpinan negara kita pada pemimpin-pemimpin negara yang sesungguhnya merugikan negara kita sendiri. Berarti kita sudah memberikan kepemimpinan kita sudah jatuh kepada tangan orang yang salah. Maka dari itu penting sekali kita untuk menjaga kepemimpinan negara kita. Salah satunya merupakan sikap dengan peduli terhadap negara kita. Bayangkan jika kita telah salah taruh kepemimpinan, salah memberikan kepemimpinan kita kepada orang yang salah, kepada pemimpin yang salah, bisa saja negara kita dirugikan dalam bentuk material, fisik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik seharusnya lebih peduli dan tidak apatis lagi terhadap kondisi negara kita ini. Dengan kita peduli terhadap kondisi politik yang ada di negara kita, kita bisa memberikan perubahan yang lebih maju terhadap negara kita. Mengapa demikian? Misalkan saja, saya seorang warga negara, dan saya memutuskan untuk memilih calon presiden A. Dan calon presiden A ini memberikan kontribusi-kontribusi yang sangat baik untuk negara kita. Maka berarti saya telah memberikan kontribusi politik saya dengan bertanggung jawab, dan juga saya telah secara tidak langsung memberikan bantuan kepada negara kita dengan membangun bangsa kita, membangun negara kita menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi ke depannya. Salah satu alasan kenapa orang-orang di masyarakat ini apatis terhadap politik ialah karena adanya kelelahan atau frustasi terhadap kondisi politik yang ada di negara kita. Seperti hal yang sudah umum diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Maka dari itu banyak sekali masyarakat yang tidak puas akan hal ini. Namun seharusnya kita sebagai masyarakat kembali lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara, sesuai dengan Undang-Undang Negara, kita harus bertanggung jawab sebagai warga negara, ikut turut andil dalam politik negara kita. Karena masa depan bangsa negara itu ada di tangan kita. Kita tidak bisa membiarkan negara kita hancur begitu saja dengan adanya pemimpin yang tidak becus. Maka dari itu penting sekali bahwa kita untuk selalu berkontribusi kepada politik. Meskipun kita frustasi, kita lelah akan adanya kondisi politik yang ada di negara kita, kita harus tetap maju, semangat, dan lawan seperti layaknya pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka sudah sangat berani dan semangat dalam melawan penjajahan. Maka begitu kita di masa reformasi, di masa digital ini, di masa tahun 2023 ini, kita berjuang dalam bentuk lain. Kita berjuang dalam semangat, kita lawan dengan semangat seluruh pemimpin-pemimpin bangsa yang memang mereka tidak baik.
pemimpin yang salah, yang merugikan negara kita. Itu merupakan bentuk perlawanan kita, bentuk semangat kita pada zaman 2023 ini. Beberapa faktor penyebab orang-orang tidak peduli atau apatis terhadap politik ialah tidak bisa. Semua orang, saya percaya bahwa semua orang itu bisa. Jika saya bisa, jika mereka bisa, maka Anda juga bisa. Maka dari itu, saya rasa tidak ada batasan bahwa semua orang itu, tidak ada batasan mengenai semua orang tidak boleh berkontribusi dalam politik, karena nyatanya semua orang bisa. Bahkan hingga orang dengan cacat fisik pun bisa, tidak pandang umur, tidak pandang bulu, tidak pandang jenis kelamin, semua orang itu bisa berkontribusi dalam politik. Maka tidak ada alasan bahwa jika seseorang tidak bisa berkontribusi dalam politik. Kemudian tidak mau. Seseorang itu harus mau, karena balik lagi itu tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Itu merupakan tanggung jawab kita untuk berkontribusi terhadap politik. Jika seseorang tidak bertanggung jawab, seperti misalkan dia tidak acuh terhadap politik di negara kita dan dia malah pergi meninggalkan negara lain, maka seorang tersebut merupakan orang yang tidak bertanggung jawab dan orang yang salah. Karena sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik, kembali lagi tanggung jawab kita kepada undang-undang negara, yakni bertanggung jawab akan politik yang ada. Kemudian yang terakhir, tidak ada yang meminta untuk berkontribusi. Maka dari itu pentingnya peran pemerintah dalam hal ini untuk memberikan ajakan-ajakan dan masukan-masukan kepada masyarakat dalam turut andil kepada dunia politik. Karena dengan begitu pemerintah dapat mengevaluasi dirinya sendiri, mengevaluasi masyarakat itu sendiri, dan juga dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih pro kepada masyarakat dan tidak menguntungkan diri sendiri, yaitu si pemerintah ataupun kepemimpinan itu sendiri. Maka dari itu penting sekali dari pemerintah untuk menawarkan, untuk mengajak masyarakat untuk turut andil dalam dunia politik. Bayangkan saja jika sebuah pemerintah tidak turut andil, jika tidak menawarkan masyarakat untuk turut andil dalam dunia politik itu sendiri, maka pemerintah dapat menciptakan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan masyarakat. Maka dari itu penting sekali untuk kita menyatakan untuk turut andil dalam dunia politik. Maka dari itu saya selaku tim pemerintah menyatakan pro terhadap mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya.